bahwa remaja yang berusia 14 tahun itu awalnya menghabisi ayahnya terlebih dahulu. Lalu dia itu melukai ibunya dan berlanjut menusuk neneknya hingga neneknya meninggal dunia di tempat. Sementara pelaku itu mengaku bahwa dia itu mendapatkan bisikan-bisikan yang sangat mengganggu dan meresahkan dia. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku akan membahas sebuah kasus yang sangat di luar dugaan, di mana ada seorang bocah berusia 14 tahun. 14 tahun menghabisi ayah dan juga neneknya. Dan bersyukurnya alhamdulillahnya ibunya itu masih selamat, tapi mengalami luka yang cukup parah gitu. Dan ini sangat di luar dugaan gitu kan, karena ini anaknya usianya 14 tahun gitu. Apa yang membuat dia itu, motifnya apa yang membuat dia itu menghabisi ayah dan juga neneknya. Dan menurutku ini juga sangat sedih ceritanya gitu ya. Jadi stay terus di YouTubeku, stay terus di video ini, dan gak perlu basa-basi lagi. Berikut ini adalah ceritanya. Kasus ini terjadi di salah satu rumah daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Bocah yang sekaligus menjadi tersangka tersebut berinisial M yang masih berumur 14 tahun. Sedangkan korban dari kejadian ini adalah ayah, nenek, dan juga ibunya. Ayahnya itu berinisial APW, umurnya 40 tahun, dan neneknya RM 69 tahun. Sayangnya mereka berdua meninggal dunia di tempat. Sedangkan ibunya berinisial AP itu mengalami luka-luka yang cukup serius dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Kronologi awal dari kejadian ini bermula ketika seorang petugas keamanan bernama Ade melihat seorang anak remaja atau pelaku sedang berjalan terburu-buru di kawasan perumahan di Taman Blok A, Perumahan Bona Indah. Dan anak itu awalnya dipanggil oleh Ade, tapi tiba-tiba anak itu lari menuju lampu merah Karangtengah. Sontak, petugas keamanan tersebut segera mengejar dan menangkapnya, dan bersyukurnya anak tersebut berhasil diamankan. Pada saat diamankan, kedua tangan dari pelaku tersebut itu berlumuran cairan merah gitu. Dengan banyaknya cairan merah itu benar-benar masih segar banget di tangannya. Dan saat itu juga akhirnya petugas keamanan itu melaporkan kejadian tersebut ke polisi terdekat. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya pihak polisi berhasil mengamankan barang bukti dari tempat kejadian, yaitu berupa pisau, spray, dan juga baju yang berlumuran darah. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu Bapak AKBP Gogo Galesung, itu mengungkapkan bahwa remaja yang berusia 14 tahun itu awalnya menghabisi ayahnya terlebih dahulu. Lalu dia itu melukai ibunya dan berlanjut menusuk neneknya hingga neneknya meninggal dunia di tempat. Pada saat petugas polisi menggali informasi dari pelaku itu bilang ya bahwa pada malam hari itu ayahnya itu sedang tidur bersama ibunya. Dia itu terus turun ke arah dapur untuk mengambil pisau. Dan setelah dia itu menemukan pisau, anak tersebut lalu naik ke atas di lantai 2. Dan setelah itu dia itu berjalan menuju kamar orang tuanya, dan dengan sadisnya dia menusuk-nusuk ayahnya, sedangkan ibunya yang saat itu sedang tidur otomatis terbangun dan langsung berteriak dan berlari ketakutan. Sampai-sampai jeritan itu membuat neneknya terbangun dan keluar dari kamarnya. Dan pada momen itulah remaja 14 tahun itu berlari ke arah neneknya dan menusukkan pisau tersebut hingga membuat sang nenek meninggal dunia. Pada saat diperiksa jasad dari ayah dan juga neneknya, mereka itu meninggal dengan keadaan luka tusukan di leher, punggung, dan juga lengannya. Sedangkan korban selamat yaitu ibunya, beliau itu mengalami luka tusuk di punggung, lengan, dan juga pipinya. Dan keadaannya juga terlihat cukup parah gitu. Itu adalah sedikit kronologi kejadian dari anak 14 tahun yang menghabisi ayah neneknya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira apa motif
dari anak tersebut melakukan hal yang sangat keji itu. Jadi ya, menurut pemeriksaan terhadap pelaku, polisi itu masih mendalami motifnya dan sampai saat ini masih belum diketahui pasti apa motif dari anak tersebut menghabisi dan melukai keluarganya. Namun ya, menurut dari pemeriksaan sementara, pelaku itu mengaku bahwa dia itu mendapatkan bisikan-bisikan yang sangat mengganggu dan meresahkan dia. Bahkan, bisikan itu juga membuat dia merasa tidak bisa tidur pulas pada malam hari. Dan untuk mendalami motif pembunuhannya, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan juga kejiwaannya. Secara teknis, hal ini tuh merujuk pada pembunuhan kerabat dekat atau saudara dekat. Dan istilah ini tuh semakin tertanam di benak banyak orang karena banyak berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan anak terhadap orang tuanya. Istilah dari parricide sendiri itu merujuk pada satu buku berjudul Understanding Parricide, yaitu When Sons Doctor Kill Parents 2013 yang ditulis oleh Kathleen M. Heide. Kasus ini itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam riset yang dilakukan, Heide itu menganalisis kasus-kasus dari parricide di Amerika pada periode 1979 sampai 2007. Dan data yang ditemukan sepanjang 32 tahun itu melibatkan 8.117 korban dari ayah dan ibu kandung dan juga orang tua tiri. Dan rata-rata kasus ini juga tidak dialami lebih dari 5%. Angka ini itu termasuk angka yang cukup kecil jika dibilang seorang anak itu membunuh keluarganya. Dan ngomong-ngomong soal anak membunuh keluarganya, jadi itu ya pernah ada kasus di Arizona di mana anak ini tuh membunuh ayahnya dan juga satu orang lainnya dengan cara melepaskan beberapa tembakan. Dan kalau misalkan kalian tahu umurnya sih pasti kalian nggak percaya. Jadi ya, kasus ini tuh dilakukan oleh seorang anak yang masih berusia 8 tahun. Bayangkan, 8 tahun sudah membunuh 2 orang dewasa sekaligus. Dan ketika diselidiki, ini tuh masih belum nggak ngerti motifnya. Ini tuh masih nggak ngerti motifnya apa, tapi kemungkinan ini ya mungkin orang tuanya itu naruh pistol sembarangan, terus dikira pistol mainan. Akhirnya ya anak itu mainin pistol itu dan terjadi hal tersebut. Tapi kalau kita merujuk ke data yang lain ya, kebanyakan anak yang menghabisi orang tuanya atau orang terdekatnya itu adalah anak yang menjadi korban kekerasan berat. Dan kasus ini juga cukup sering terjadi entah dalam cara didikannya terlalu kasar atau mungkin orang tuanya didikannya juga terlalu berat gitu. Akhirnya ya si anak itu mempunyai emosi yang gak stabil, akhirnya terbesit di pikiran ingin membunuh dan ternyata ya beneran membunuh. Karena ya mungkin mereka itu merasa sakit hati dan gak terima atas didikan dari orang tua mereka gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Tapi ya kalau menurutku sih mau segimanapun didikannya keras orang tua ya namanya orang tua itu kadang-kadang ya memang seperti itu gitu. Kerasnya kan karena keras mendidik gitu, bukan keras niatnya untuk menyakiti gitu. Aku aja waktu kecil dulu sama ayahku disabeti sama kayu menjalin sama adikku juga gitu. Dan itu benar-benar aku rasakan sekarang dampaknya. Ternyata aku baru sadar kalau misalkan kenapa dulu itu aku dipecuti gitu kan ya. Ternyata sekarang emang oh dulu kayak gini ya. Baru sadar aja itu setelah dewasa. Dan aku juga gak punya dendam apapun sama orang tua gitu. Apalagi sama ayahku gitu. Aku sangat respect sama beliau. Jadi ya kalau misalkan kita lihat dari kasus anak 14 tahun ini ya. Kita doakan sama-sama semoga ayah dan juga neneknya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibunya cepat disembuhkan gitu, dan semoga anak yang masih 14 tahun ini itu segera dilakukan pemeriksaan, semoga tahu motifnya kenapa. Kalau misalkan dugaan awal kayaknya dia itu mengalami kejiwaan gitu ya, tapi kita masih belum tahu karena pihak polisi itu masih belum bisa memberikan keterangan dan masih menunggu update terbarunya. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada update terbarunya, mungkin aku akan memberikan informasi terbarunya gitulah ya. Dan poin yang bisa diambil dari ini, pesan yang bisa diambil dari ini adalah gitu, mau seberat apapun orang tua mendidik kita gitu, menurutku ya orang tua punya alasan lah kenapa mereka itu mendidik kita seperti itu atau keras gitu. Meskipun terkadang kita ngerasa sakit hati atau mungkin ngerasa kayak kesel sama orang tua,
Tapi kalau keyakinanku ya, percayalah bahwa itu semua adalah salah satu tindakan orang tua yang memang benar-benar sayang sama anaknya gitu, meskipun agak berbeda gitu didikannya. Ya mungkin itu aja lah ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian suka videonya, kalian like dan subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Dan barusan HP ku mati. Jadi ini aku tag ketiga, karena HP-nya tiba-tiba mati, nggak tahu kenapa gitu kan ya. Mungkin minta ganti adik mungkin. Ya mungkin itu aja ya. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Nge-lag banget aku.